Seorang pemuda berkata lirih, "Aku mengaku, aku melupakanmu. Jujur, aku tak mengikuti inginmu. Kau minta aku mengingatmu, ku abaikan itu. Kau minta aku dekat-dekat denganmu, aku makin menghindarimu. Kau panggil aku acuh tak acuh. Kau tak pernah bosan baik padaku. Ku balas dengan pengkhianatan. Meski begitu, kau tetap setia memenuhi segala mauku. Aku makin menghindarimu. Aku makin meradang menerjang. Yang ku tahu, kau hanya diam. Kau tak membalasku. Kau masih terus menungguku pulang. Sudah ku katakan, jangan banyak berharap dariku. Sudah ku ingatkan agar kau tak ikut campur urusanku, apalagi ingin setiaku. Aku muak dengan segala usahamu. Hingga aku terjatuh sendiri karena ulahku. Aku kehilangan arah. Aku mati rasa dengan segala noktah yang ada. Di saat genting itu, entah mengapa, yang muncul pertama adalah namamu. Tapi aku malu kembali padamu. Kau terlalu baik untukku. Tak pantas meminta maafmu, apalagi untuk kembali dekat. Bukankah dulu aku juga pernah melakukan hal yang sama? Minta maaf padamu, tapi aku berulah lagi. Tidak, aku tak akan menjilat ludahku sendiri. Aku benar-benar akan pergi. Aku malu, aku sungguh tak pantas untukmu. Tapi kau bilang kau masih tetap menungguku. Kau bilang kau memaafkanku. Kau bilang tak apa, masih ada waktu, masih ada kesempatan untukku. Aku tergugu, ragu-ragu aku menoleh padamu. Benarkah itu? Apakah engkau masih mau menerimaku dengan segala keburukanku? Kau bilang tentu saja. Aku merasa mati dalam rasa bersalah. Sungguh, maafkan aku. Kali ini aku benar-benar akan kembali. Aku sungguh ingin berlabuh. Ternyata di luar sana tak seindah yang kuduga. Terlalu pekat hitam yang ada, lebih kejam dari yang pernah kulakukan. Tak ada teman setia, apalagi kekasih abadi. Hingga aku jatuh sakit, gagal dalam banyak hal, dan dicampakkan. Kusadari aku membutuhkanmu. Sungguh, aku tak dapat hidup tanpamu. Aku ingin kembali padamu. Jam dinding itu terus berdetak. Menit berganti menit. Pelan-pelan, pemuda itu mengangkat kepalanya dari sujud yang panjang. Sayup-sayup masih terdengar isak tangisnya. Sajadahnya basah dengan air mata. Ia berbisik di sepertiga malam. Ia merintih dengan ayat-ayat kesedihan. Mengharapkan ampunan pemilik alam, mengharapkan kasih sayang pemilik kehidupan, mengharapkan kesempatan sebelum berpulang. Kali ini ia benar-benar kembali. Tak ada lagi janji-janji. Ia sadar bulan kembali berganti. Tahun akan segera berubah. Usia pun makin bertambah. Ia mulai dengan mendengarkan konten-konten bermanfaat dari berbagai motivator, membaca buku-buku, dan mendengarkan guru-guru. Mereka berkata harus merubah paradigma, menetapkan tujuan, dan yakin bisa berubah. Tayangan-tayangan yang merusak hati, pikiran, dan pandangan ia tinggalkan. Ia juga merubah pola hidup dan kebiasaan
mulai dari hal-hal yang kecil. Ia tak lagi bergadang dan menghamburkan uang. Apalagi dunia malam, itu sudah ia tinggalkan. Berdisiplin mengerjakan tugas-tugas tanpa menunda-nunda, itu juga sudah dilakukannya. Merubah komunitas yang lebih positif, ia hampir bisa. Namun, hasilnya belum maksimal. Masih banyak kesalahan sana-sini. Bahkan, kadang tergoda untuk berhenti. Hingga, akhirnya ia berdengar orang baik berkata, "Jika kau ingin berubah, maka mulailah dari hatimu. Ialah pusat segala sesuatu. Jika hati itu baik, maka yang lainnya akan mengikuti menjadi baik. Langkah pertama agar hati itu baik, perbaiki sholatmu. Jika kau memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan, maka Tuhan akan membereskan urusanmu. Duniamu akan terasa lapang, dimudahkan menuju kebaikan. Maka dunia dan seisinya akan kau dapatkan." Tentu itu tidak hanya soal materi, uang, harta, kuasa, kekayaan dan ketenaran, tapi juga lapangnya hati dan benarnya arah kehidupan. Hidup tidak hanya harus baik, tapi juga harus benar. Banyak orang baik, tapi belum tentu di jalan yang benar. Fajar sudah mulai merekah. Pemuda itu tetap berdoa, "Tuhan, tunjukkan dan bimbing aku menuju kebenaran. Aku tak ingin waktuku terbuang. Entah kapan kau akan memanggilku pulang. Aku harus bersiap. Bersiap tidak hanya untuk cemerlangnya masa depan, untuk kekayaan, kesuksesan dan kejayaan, tapi juga bersiap untuk pulang yang abadi. Alangkah malunya menghadapmu kelak tanpa bekal yang layak. Alangkah celakanya jika cinta dan ridhomu tak kudapat. Ruginya aku jika hidup tak memberi manfaat, padahal beribu rahmatmu. Tuhan, maafkan aku." Malam itu langit lebih cerah, bintang gemintang makin bercahaya. Satu lagi, seorang hamba telah kembali. Semoga kita termasuk di antaranya.